Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan seluruh infrastruktur vital Iran jika Teheran menolak kesepakatan yang ditawarkan Washington. Salah satu infrastruktur yang berulang kali diungkapkan Donald Trump yakni fasilitas minyak mentah milik Iran. Beberapa hari lalu Trump mengatakan pada media Amerika, Iran berada di bawah tekanan untuk mencapai kesepakatan lantaran kapasitas penyimpanan minyak Iran akan mencapai titik kritis usai blokade maritim Amerika Serikat yang memaksa Iran tak bisa mengekspor minyak. No. You know who's under time pressure? They are. Because if they don't get their oil moving, their whole oil infrastructure is going to explode. You know what that means? Because they have no place to store it. And because they have no place to store it, if they have to stop it, something happens underground that essentially renders it in very poor shape and you never recover fully. You can recover 50-60%, but you can never have it like it is right now. And they have a matter of days before that event takes place. Sementara itu, anggota parlemen Iran, Monod Chermotaki, mengatakan satu-satunya ganjalan negosiasi dengan Amerika adalah Donald Trump. Mantan Menteri Luar Negeri Iran itu bahkan menyarankan rakyat Amerika Serikat untuk mengganti presiden yang lebih bijak. که آتش بس باید شامل لبنان هم بشود. دارایی‌ها باید آزاد بشود. و بعضی کارهای دیگری که امریکایی‌ها باید بکنن. اینها قبل از تصمیم به رفتن برای مذاکره باید اعلام بشود. امریکا به اونها عمل بکند. ما نتیجهش رو ببینیم. مهمترین چالش پیشاروی مذاکرات آقای ترامپه. ملت امریکا آقای ترامپ رو عرض شود که برکنار بکنن، یه رئیس جمهور عاقلی تو این کشور سر کار بیارن، او خیلی زود واقعیت‌های صحنه رو در میابه. Sementara itu, Rusia mendorong kesepakatan damai segera terwujud lantaran krisis energi yang terjadi sangat dalam, lantaran salah satu pemasok minyak dibatasi dari pasar global. Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период. Большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев. Militer Amerika Serikat masih memberlakukan blokade kapal-kapal dari dan menuju pelabuhan-pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat tak segan menembak dan menyita kapal tanker yang mengabaikan peringatan. Ancaman Amerika Serikat untuk memaksa Iran menyepakati syarat dari Washington berpacu dengan waktu berkaitan dengan kapasitas penyimpanan minyak di tengah blokade di perairan sekitar Selat Hormuz. Apakah strategi Donald Trump kali ini akan membuahkan hasil? Kita bahas bersama pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo dan peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka. Selamat sore Mbak Cempaka, selamat sore Mas Wibawanto. Selamat sore Mbak. Oke, saya ke Mas Wibawanto dulu kalau begitu. Melihat apa yang terjadi belakangan ini, apakah strategi blokade Amerika Serikat dan ancaman ledakan fasilitas minyak akan membuat Iran melunak atau justru tidak? Oke, selamat sore Mbak. Jadi apa yang terjadi sekarang ini tidak akan membuat Iran melunak ya. Yang pertama ya, intinya itu adalah Presiden Trump itu sedang memberikan pesan kepada dunia, kepada China, kepada Iran bahwa Amerika sedang memberikan tekanan psikologis yang maksimal ya, bahwa kondisi saat ini itu bisa menghancurkan sistem oil di Iran, yang mana impact-nya akan global kemana-mana gitu. Dan jadi cara-cara seperti ini sebenarnya bukan yang pertama kali dilakukan oleh Amerika kepada Iran. Makanya mantan Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa harusnya Presiden Trump, Presiden Amerika lebih bijak dalam menyikapi kondisi saat ini. Karena kondisi saat ini mereka brinkmanship ya, ketegangannya sangat tinggi tapi belum pecah menjadi perang terbuka, kan gitu kan Mbak? Ya. Jadi kondisi yang seperti ini ya sebenarnya harus bisa juga disikapi secara bijaksana oleh audiens domestik politik di Amerika gitu, untuk bisa melakukan penetrasi ke dalam proses pengambilan kebijakan di Amerika, dalam ini White House ya, apakah itu mengganti presiden, itu kan harapannya Iran ya, atau tidak mengganti presiden tetapi bisa mengubah cara pandang dan pengambilan keputusan Presiden Trump. Nah, karena ini begini Mbak ya,
secara teknis ini juga bisa merupakan serangan cyber sebenarnya. Oke. Ya, jika serangan cyber itu terjadi, ya, menyasar skada sistem dari sistem minyak di Iran, ini juga bisa melumpuhkan gitu, ya, skada supervisory computer aided data acquisition. Ya. Selain memang karena blokade ini yang merupakan stumbling block di dalam Iran untuk tidak mau akhirnya melakukan negosiasi, ini bisa menghambat flow dari minyak Iran sendiri yang akhirnya merusak sistem storage. Nah itu yang disampaikan oleh si Trump bahwa kalau memang Amerika Serikat terus memblokade seperti itu, maka akhirnya stok penyimpanan minyak Iran bisa meledak. Apakah ini benar atau bermain-main saja, bermain kata-kata seorang Trump? Nah, jadi secara teknis itu mungkin, Mbak. Satu ya. Okay. Yang kedua, tapi kalau kita melihat Presiden Trump, strategi keamanan nasionalnya saja yang 2025 dia keluarkan itu juga mengandung kontradiksi gitu. Jadi apa yang terjadi di Iran ini juga banyak kontradiksi. Itu poinnya. Coba saya ke Mbak Fauzia kalau begitu, Mbak Cempaka. Dari Anda sendiri melihat apakah yang disampaikan seorang Trump ini dia bisa menang secara psikologis yang dimainkan oleh Amerika Serikat, atau justru ini cuma cara Trump menyelamatkan muka, atau cuma cita-cita Trump bahwa Iran akan bertekuk lutut kembali ke meja negosiasi? Kalau saya ingin melihat kontekstualisasi dari statement atau pernyataan Trump ini, Mbak Ilona, yang pertama adalah bahwa statement yang disampaikan Trump dengan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat ini akan menciptakan beberapa konteks atau konsekuensi. Yang pertama adalah karena Iran tidak akan bisa mengekspor minyak karena tidak memiliki kapal. Yang kedua misalnya karena tidak bisa melakukan penyimpanan lagi karena minyak tangkinya penuh. Dan yang ketiga adalah tidak bisa melakukan mematikan sumur karena memang sumur minyak di Iran misalnya di beberapa konteks seperti di Afas atau di Khuzestan itu memang beroperasi dengan sistem yang pressure atau tekanannya itu alami dan memang sangat tinggi dan dibentuk oleh secara geologis begitu, Mbak. Nah, ini yang tidak bisa dimatikan secara alami. Ini yang dimaksud oleh Trump sebenarnya ketika menyatakan bahwa pipa ini akan meledak. Jadi bukan karena diledakkan oleh Amerika Serikat, tapi memang ini akan meledak. Nah, memang secara teknis tadi saya setuju bahwa memang ini adalah ini mungkin terjadi. Namun sebenarnya ini ada bentuk generalisasi atau penyederhanaan fenomena yang dilakukan oleh Trump karena sebenarnya secara teknis ini sangat kompleks, Mbak. Dan saya melihat sebenarnya ini tentu saja ada 3 hal yang ingin dicapai oleh Trump. Yang pertama adalah tentu saja menarik Iran kembali ke negosiasi dan ini sepertinya cukup berhasil, Mbak Ilona, karena kita dengar satu hal statement dalam perjalanan Arakci ke Rusia saat ini adalah bahwa satu proposal yang diberikan oleh Iran melalui Pakistan adalah untuk membuka Selat Hormuz tanpa mendiskusikan terlebih dahulu tentang aspek nuklir. Nah, ini sebenarnya bentuk dari bagaimana ancaman dari Trump ini sebenarnya mungkin saja secara teknis dapat terjadi. Begitu, Mbak, karena respon yang diberikan oleh Arakci pasca meninggalkan Islamabad dan juga setelah sebelumnya dari Oman ke Islamabad lalu sekarang dalam perjalanan ke Moskow adalah untuk mendiskusikan poin pembukaan terkait dengan Selat Hormuz tanpa terlebih dahulu menyepakati tentang poin tentang nuklir. Karena kita tahu bersama sebelumnya ini Iran memang selalu menempatkan secara berpasangan isu tentang Hormuz dan isu tentang nuklir. Namun dengan adanya statement ini bersamaan dengan proposal untuk membuka Selat Hormuz ini menjadi logis bahwa mungkin saja hal ini terjadi, Mbak Ilona. Oke, baik. Kalau menurut Mas Wibawanto bagaimana? Anda setuju dengan pendapat Mbak Cempaka bahwa sebenarnya Iran ini akhirnya ya cara Amerika Serikat untuk meminta Iran kembali ke meja negosiasi cukup efektif? Atau justru Anda punya pendapat lain bahwa jika memang kapasitas penyimpanan minyak Iran penuh, apakah mungkin dilakukan selain menerobos blokade maritim Amerika Serikat? Jadi Iran itu dalam posisi tidak akan menyerah. Dan kalaupun Iran itu bernegosiasi, Iran itu tidak dalam posisi yang lemah. Lemah kenapa? Lemah karena ditekan. Ditekan harus mengikuti termnya Amerika. Itu posisi mereka tuh. Nah, satu. Yang kedua, di Washington sejak awal saya juga sudah sampaikan, ada 2 kubu, 2 school of thought ya. Yang pertama adalah kubu Presiden Trump yang berasumsi bahwa
maksimalisasi dalam bentuk tekanan semua instrumen of national power Amerika, termasuk militer, informasi, diplomasi, dan ekonomi yang difokuskan di dalam aspek di dalam lingkup geografis Hormuz, itu diharapkan bisa membuat Iran menyerah dan harus menyerah. Setelah menyerah baru negosiasi. Sedangkan kubu lain mengatakan tidak perlu sampai membuat Iran menyerah. Di Washington juga ada kubu itu, tapi cari celah probabilitas yang mungkin saat ini untuk bisa bernegosiasi dengan Iran. Nah, makanya sudah ada pembicaraan tidak usah membahas nuklir dulu, tetapi peluang apa yang ada itu lakukan sebagai peluang untuk negosiasi tanpa menundukkan Iran di kakinya Amerika gitu loh. Nah, itu ya poin kedua, ada arah ke poin kedua, karena Presiden Trump juga dikejar waktu. Dia harus menyelesaikan permasalahan ini sebelum 28 April. Ya. Sebelum jatuh tempo 60 hari dari sejak perang pertama kali dieksekusi tanggal 28 Februari. Itu poinnya. Sementara Iran, walaupun diancam, walaupun ada risiko hancur-hancuran, mereka juga sudah siap memperhitungkan ini, penderitaan yang mereka harus alami, jika ini harus lewat dari 28 April. Dan jika ini ada masalah dengan sistem minyak di Iran, kan yang rusak juga Amerika. Sistem semua kan impact-nya kan. Gitu loh. Makanya ini pesannya Trump juga mengeneralisasi, dibilang Mbak Cempaka tadi, China juga udah membantu gitu. Dengan keterdesakan Trump di dalam negeri, di Washington, artinya apa kira-kira dalam waktu dekat ini akan dilakukan oleh Amerika Serikat? Bertahan pada sistem blokade atau justru ada hal lain, misalnya perang terbuka di laut? Saya lebih memilih ya kalau Presiden Trump sekarang dipepet oleh laporan intelijen yang membuat dia harus bertindak secara rasional gitu. Nah, yang pertama tuh. Yang kedua, yang menjadi penghalang Iran untuk negosiasi adalah jika Hormuz diblokade. Nah, makanya Amerika akan membuka blokade itu kemungkinan sehingga akan ada deal yang parsial bisa dicapai terlebih dahulu untuk menyelamatkan Presiden Trump sendiri, muka Presiden Trump sendiri sebelum 28 April gitu. Itu poinnya. Nah, jadi kemungkinan itu ada. Jadi Presiden Trump itu ditekan dari global politics dan juga ditekan oleh domestic politics, di mana harusnya dia bertindak lebih rasional di dalam pengambilan keputusan, apalagi dalam kondisi time seperti ini. Oke, itu dari sisi Trump. Tapi Mbak Cempaka, kalau kita ke sisi Iran begitu, Iran kan sebenarnya sudah menyatakan tegas sejak kemarin bahwa menolak kesepakatan jika Selat Hormuz tidak dibuka atau selama blokade itu tidak dibuka oleh Amerika Serikat, mereka tidak mau berdamai seperti itu. Jadi Anda melihat sikap Iran setelah ini, apakah dia akan longgar begitu? Kira-kira poin-poin mana yang bisa saja mereka negosiasikan setelah sebelumnya mereka menolak keras? Iya Mbak, jadi saya lihat memang adalah poin terkait dengan blokade Amerika Serikat terhadap Gulf of Oman, ujung dari Hormuz ini memang sebenarnya menekan Iran juga. Namun di sisi lain juga sebenarnya statement yang disampaikan oleh Trump ini menjadi face saving atau penyelamatan muka juga bagi Amerika Serikat. Karena pertama ini menunjukkan bagaimana bentuk penyelamatan muka bagi Iran juga, di mana mereka akhirnya terpaksa membuka selat karena sifat teknis, bukan karena mereka menyerah begitu. Jadi memang ini konteks yang disampaikan oleh Trump ini menjadi bahan untuk face saving strategi bagi Iran juga. Yang kedua juga ini merupakan pressure signaling atau signal penekan bagi Iran, sehingga waktu habis ini yang disampaikan bahkan sangat definitif yang disampaikan oleh Presiden Trump, yaitu 3 hari, bahwa sistem pipa ini akan meledak begitu ya. Ini sebenarnya dia memberikan statement waktu gitu ya, tanpa harus menyatakan habisnya waktu gencatan senjata. Dan yang ketiga saya melihat bahwa ini menjadi justifikasi domestik baik bagi Iran maupun bagi Amerika Serikat, sehingga blokade ini ketika nanti cabut itu menjadi gestur baik Amerika Serikat. Di gencatan senjata pertama kita lihat ada keterlibatan dari China sehingga berhasil setidaknya merayu Iran ke meja negosiasi. Tapi di kali ini gencatan senjata kedua tampaknya kok agak sulit. Apakah memang China belum ikut campur tangan sedemikian rupa, ataukah sekarang sudah saatnya seperti Rusia sudah mendesak seperti itu, China akan terlibat sehingga meja negosiasi perundingan dalam waktu dekat akan terwujud? Nanti dijawab, kami serahkan kepada saudara, tetap di Kompas Petang. Ya, Mas Wanto, yang terbaru kalau kita lihat Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sudah bertemu dengan Vladimir Putin. Begitu, apakah ini menandakan bahwa kira-kira nanti akan ada potensi Rusia mungkin mengajak, merayu keterlibatan Rusia lebih jauh untuk mengembalikan Iran ke meja perundingan?
Jadi apa yang terjadi sekarang ini sejak 2 bulan terakhir ini, sejak 28 Februari itu sudah terlihat dari strategi keamanan nasional Presiden Trump sejak 2025 tuh. Ada yang tidak koheren di situ. Di satu sisi Amerika tuh mau tetap menjadi hegemon, tapi satu sisi mau coba fokus ke dalam negerinya sendiri, MAGA itu, ya, sehingga melakukan burden shifting kepada aliansi gitu. Nah, akhirnya hal-hal kontradiktif itu terlihat di dalam konflik Iran ini, dan akhirnya sekarang Presiden Trump terjebak, ya. Farid Zakaria udah bilang ini terjebak dan tidak bisa ada exit way-nya gitu loh. Nah, exit way-nya itu kembali ke Presiden Trump. Nah, makanya sekarang yang saya tekankan terjadi yang namanya interaksi antara great power competition antara Amerika sebagai ruling power melawan rising power China di backup Rusia, dan juga perebutan pembentukan reshaping dari struktur regional security complex di Timur Tengah. Itu poinnya. Makanya sekarang Presiden Putin ditemui oleh Menteri Luar Negeri Iran itu sebagai bentuk bahwa signal, ya, sebagai strategic signaling bahwa sekarang China dan Rusia memberikan deterrence kepada Presiden Trump untuk stop, untuk meminta lebih, untuk being excessive. Selain memang kemampuan Amerika sendiri tidak cukup untuk melakukan major theater war di Iran, karena major theater war Amerika itu, pasukan Amerika disiapkan untuk menghadapi konflik di Laut Cina Selatan. Di Iran itu, di Timur Tengah, hanya levelnya adalah operasi containment. Jadi Iran, Rusia, dan China itu juga tahu kemampuan Amerika sampai di mana, bluffing-bluffingnya Presiden Trump, dan seruan-seruan yang Presiden Trump lakukan, mereka tahu gitu. Jadi di sini, ya, harus ada yang mengerem, karena brinkmanship ini kemungkinannya either ini pecah menjadi perang terbuka karena irrational decisions making, atau self restraint yang bisa menahan ini tidak pecah kembali lagi tapi ke level special operation and low intensity conflict seperti sejak tahun 79 sampai 2026. Jadi dari kacamata Anda melihat saat ini posisi yang tengah terdesak dari dalam negeri adalah Trump, apakah sikap Trump saat ini masih bisa mengandalkan sok powerfulnya dia terhadap Iran? Menurut saya secara objektif tidak bisa, apalagi dari Washington DC banyak yang berpendapat apa yang Presiden Trump lakukan sekarang tidak wise. Itu poinnya. Oke, baik, Mbak Cempaka. Jadi perlawanan dari dalam sendiri. Oke, baik, saya bergeser ke Mbak Cempaka. Kalau dari pandangan Anda sendiri, apakah memang Rusia akan terlibat lebih besar dalam proses perlindungan berikutnya? Lalu kemudian bagaimana dengan China yang sebelumnya disampaikan dalam perundingan pertama ada ikut campur yang cukup besar sehingga Iran mau ke meja negosiasi? Betul Mbak, kalau saya lihat memang Rusia ini dalam kalkulasi untung rugi yang lebih kompleks dibandingkan Tiongkok. Karena memang pertama tentu kita lihat bagaimana Rusia ini sebenarnya dalam pihak yang diuntungkan ketika terjadi perang antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran ini. Pertama adalah tuh harga minyak yang tinggi ini menguntungkan Rusia sebagai salah satu eksportir minyak besar bagi dunia. Nah, tapi kita lihat juga bagaimana Rusia sendiri juga sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat ini sudah diperpanjang 2 kali dicabut begitu ya Mbak ya. Jadi sanksinya ini dicabut oleh Amerika Serikat selama beberapa waktu begitu, dan ini sudah 2 kali diperpanjang, dan ini menunjukkan bagaimana Rusia sebenarnya diuntungkan dengan adanya perang ini. Namun kita juga lihat keuntungan lain adalah sebenarnya keuntungan strategis bagi Rusia adalah adanya perhatian yang terdivert atau terrealokasi begitu, yang sebelumnya fokus dalam konteks perang Ukraina menghadapi Rusia, tapi juga sekarang menjadi fokusnya ke Timur Tengah. Nah, ini tentu secara strategis memberikan ruang gerak yang lebih bebas bagi operasi militer yang dilakukan oleh Rusia. Nah, tapi kita harus melihat bagaimana posisi Tiongkok berbeda Mbak, karena Tiongkok ini sampai saat ini masih memilih netral, karena meskipun sebenarnya kepentingannya pun tidak kalah banyak Mbak, terlebih 80% sampai 90% minyaknya ini sebelumnya ditopang oleh pengiriman dari Iran begitu. Nah, ini sebenarnya juga menjadi pertimbangan bagi Tiongkok. Namun tentu saja kita melihat bagaimana Tiongkok ini terlalu banyak yang dipertaruhkan ketika misalnya nanti berkontribusi atau terlibat lebih jauh, sehingga saya lihat keterlibatan yang lebih jauh sebagai external balancer akan lebih banyak dilakukan oleh Rusia dibandingkan oleh Tiongkok, Mbak Ilona. Oke, baik, saya ke Mas Wanto. Yang kita dengar ini kan si Trump bolak-balik mengeluarkan statement yang berbeda-beda ya. Apakah sebenarnya ini merupakan sinyal bahwa dia tidak mau melanjutkan perang lagi? Ya, jadi sebenarnya signal yang berbeda-beda dari Presiden Trump itu merupakan manifestasi kontradiktif di dalam cara berpikir dan cara formulasi dan implementasi strateginya gitu. Jadi sejak strategi keamanan nasional tahun 2025 itu diterbitkan, itu sudah banyak kontradiksi. Tadi saya bilang mau menjadi hegemon,
tetapi tidak mau menanggung beban seperti presiden-presiden Amerika sebelumnya sejak Perang Dunia Kedua. Ya, jadi itu poin. Poin yang kedua, membutuhkan NATO, tetapi juga melakukan komunikasi yang tidak menimbulkan rasa saling percaya. Yang kedua, yang ketiga, tujuan yang berubah-ubah ya di dalam konteks perang Iran ini selama lima minggu terakhir itu juga menjadi questioning sign untuk global audience gitu. Jadi yang keempat, yang kita bisa lihat dokumen-dokumen terbuka dan yang semi terbuka gitu, jelas menyebutkan bahwa kemampuan pertahanan Amerika itu tidak disiapkan untuk melakukan major theater war di Timur Tengah, khususnya di Iran ini. Makanya konflik di Iran ini hanya disiapkan untuk 2 minggu pertama gitu. Nah, jadi jelas bahwa kemampuan Amerika juga untuk melakukan escalated war atau prolonged war juga terbatas, Mbak. Gitu. Iran tahu itu gitu. Nah, makanya Iran sekarang terbuka untuk negosiasi, asalkan Hormuz itu tidak diblokade dulu. Nah, sementara Amerika dalam hal ini Presiden Trump pendekatannya adalah harus membuat Iran menyerah dulu gitu. Jadi bernegosiasi dalam posisi lemah, itu yang belum ketemu. Selain memang banyak hal fundamental yang belum ketemu. Mengenai China ini kan rising power. China ini lebih besar GDP-nya dibandingkan Rusia, ya kan, 10 kali lipat gitu kan. Nah, jadi China itu dalam posisi nomor 2 lah setelah Amerika. Itu menunggu Amerika tuh capek dan decrease, berkurang kekuatannya karena lelah ya atau resource drain gitu menghadapi Iran. Agak beda approach-nya dengan Rusia gitu. Nah, tapi jadi walaupun sekarang China suffer, tapi China juga melihat Amerika juga suffer. Nah, suffernya Amerika tuh mungkin dalam perspektif China itu relatifly lebih banyak gitu. Itu poinnya. Oke, saya ke Mbak Cempaka. Kalau Trump selalu punya pernyataan yang berbeda-beda dan sementara dia tertekan dari dalam negeri, begitu dia dikejar waktu, apakah justru semua pernyataan si Trump ini tidak dipandang penting atau dianggap angin lalu oleh Iran? Tentu apapun pertimbangan yang sifatnya domestik tidak dipertimbangkan juga sebenarnya waktu yang dikejar oleh Trump, misalnya terkait tadi beberapa hal terkait dengan midterm election dan lain sebagainya, tentu itu tidak menjadi pertimbangan bagi Iran, karena yang menjadi pertimbangan maksud saya adalah segala ancaman yang disampaikan oleh si Trump kepada Iran itu akhirnya cuma dianggap angin lalu karena bentuknya berubah-ubah. Hari ini bilang A, besok bilang B. Tentu kita tahu ada yang disebut dengan credible threat ya Mbak ya, ancaman yang kredibel begitu. Nah, ancaman yang kredibel ini salah satu bentuknya adalah tentu saja konsistensi. Nah, ketika konsistensi ini berubah-ubah, tentu saja ini menjadi ancamannya menjadi tidak kredibel begitu. Nah, ini pula yang membuat akhirnya bagaimana dalam negosiasi yang pertama dan kedua ini tidak dalam konteks statement Trump yang dijadikan basis keputusan dari Iran sendiri, apakah dia menurunkan delegasi atau tidak, tapi misalnya bagaimana ketentuan keputusan apakah menurunkan misalnya vice presiden wakil presiden Amerika Serikat misalnya, apakah diturunkan ke negosiasi atau tidak, misalnya itu yang justru menjadi poin-poin yang dapat disetujui oleh Iran, karena kita lihat memang Iran memiliki pendekatan yang berbeda dalam negosiasi, Mbak. Kita lihat delegasi yang pertama sangat banyak staff maupun delegasi yang sifatnya mengerti secara teknis, baik konteks nuklir, baik secara konteks maritim dan lain sebagainya. Tapi dari konteks Amerika Serikat sendiri, delegasi yang dikirimkan tidak mengerti secara teknis begitu tentang hal-hal yang dinegosiasikan oleh Iran ini. Nah, ini tentu yang menurut saya menjadi lebih decisive dibandingkan statement-statement Trump yang sifatnya menekan. Namun mungkin kita kembali ke statement yang menyatakan tentang 3 hari dan meledaknya pipa ini mungkin menjadi pertimbangan juga bagi Iran, karena memang secara teknis, secara language, cara bahasa yang dimengerti oleh Iran, yaitu bahasa-bahasa teknis, Mbak. Nah, ini menurut saya justru akan lebih kredibel untuk menarik Iran ke meja negosiasi dibandingkan yang sifatnya hanya ancaman-ancaman seperti membumi hanguskan peradaban dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu akan lebih kredibel dibandingkan konteks-konteks yang ancaman semata dari Trump, Mbak Ilona. Ya, dengan situasi yang ada saat ini, Mas Wanto, apakah menurut Anda Iran akan mau berunding dan menyepakati sejumlah syarat yang disajikan oleh Amerika Serikat, atau sebenarnya melihat kondisi si Trump yang juga tengah terdesak sehingga mau tidak mau mereka harus membuka blokade Hormuz, Mas Wanto? Ya, jadi Iran tetap tidak akan membuka Iran artinya Amerika atau Iran.
Amerika tetap akan ngotot ya. Ya, Apalagi sudah Amerika. mendekati 28 April. Tetapi kalau untuk Iran tidak akan menyerah, Mbak. Iran tidak akan mau Hormuz itu tetap diblokade terus mereka melakukan negosiasi. Iya, iya. Tidak akan mau. Karena itu juga instalasi militer, ya, sarana-sarana intelijen juga ada di situ. Dan sekarang ini kan sebenarnya apa sih yang diperebutkan? Yang diperebutkan itu adalah reshaping dari struktur regional security complex di Timur Tengah. Itu poinnya. Dan sekarang yang menjadi center of gravity-nya itu adalah Hormuz. Nah, bagaimana Trump itu menakut-nakuti Iran, begitu juga lah, sebanyak itulah juga Trump takut sekali jika sampai ekonomi global rusak gara-gara Hormuz itu terganggu gitu loh. Dan Hormuz memang sudah terganggu, apalagi sedang ada blokade ini, kan gitu ya Mbak ya. Jadi dalam posisi ini, Presiden Trump lah yang harus menurunkan permintaannya gitu. Nah, gitu. Jadi harus ada yang namanya moderate points of negotiations, di mana akhirnya kedua pihak itu menahan diri, Hormuz dibuka dulu, blokade diringankan dulu, tetapi bisa meminta Iran untuk minta yang tidak terlalu banyak juga dari perspektif Amerika, kira-kira gitu ya. Jadi meskipun ada ancaman bisa meledak dari penyimpanan minyaknya Iran, itu tidak akan membuat Iran menyerah begitu ya? Nah, tidak akan. Oke, baik. Terima kasih Mas Wanto, terima kasih Mbak Cempaka telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang, sampai ketemu lagi.